Dialog yang sungguh sangat menyedihkan. Kenapa disebut menyayat hati dan menyedihkan? Karena yang berdialog tersebut adalah antara seseorang dengan kulitnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada masanya, ada saatnya nanti di akhirat, apa yang kita lakukan akan dibongkar secara terbuka oleh, atau apa yang dilakukan oleh seseorang akan terbongkar melalui pengakuan anggota tubuhnya. Dalam surah Fusilat ayat yang ke-19 sampai pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan bahawa pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan secara lebih khusus dalam ayat ini ditegaskan kulit kita, anggota tubuh yang melilit tubuh kita ini atau yang mengikat tubuh kita ini berupa kulit dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang ketika mereka melanggar perintah Allah ataupun akan memberikan kesaksian baik terhadap amalan-amalan yang dilakukannya. Tetapi ayat ini menceritakan tentang seseorang yang pada akhirnya di penghujung kehidupan mereka menyebabkan mereka tersebut menjadi penduduk neraka. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Dan ingatlah pada saat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menggiring orang-orang yang dahulu memusuhinya, orang-orang yang dahulu tidak melakukan ketaatan, atau ulama menyebutkan orang-orang yang dahulu melakukan kemusyrikan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan digiring ke dalam neraka dan mereka dikumpulkan di dalamnya. Hatta idza ma ja'uha, sampai pada saat mereka sudah berada dalam neraka tersebut, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, maka bersaksilah kepada diri mereka itu masing-masing, sam'uhum pendengaran mereka, wa absaruhum penglihatan mereka, wa juluduhum dan kulit mereka, wa juluduhum kulit mereka akan memberikan kesaksian kepada mereka tersebut terhadap apa yang dahulu pernah dilakukannya di dunia. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum, memberikan kesaksian anggota tubuh berupa pendengaran mata dan kulit tersebut, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Wa qalu li juludihim, ini sebuah dialog yang sangat menyayat hati, sebuah dialog yang sungguh sangat menyedihkan. Kenapa disebut menyayat hati dan menyedihkan? Karena yang berdialog tersebut adalah antara seseorang dengan kulitnya sendiri. Wa qalu li juludihim, mereka yang sudah pada akhirnya terparkir dalam neraka tersebut berkata kepada kulitnya sendiri, lima syahidtum alaina, wahai kulitku, kenapa engkau membocorkan, memberikan kesaksian kepada Allah terhadap apa yang dahulu pernah kita perbuat di dunia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, maka apa jawaban kulit kepada orang yang bertanya kepada kulitnya sendiri? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Kulit itu menjawab, Allah lah yang mengizinkan kami untuk berbicara pada hari ini, sebagaimana Allah bisa untuk menjadikan segala sesuatunya berbicara. Betapa sangat menyedihkan, betapa sangat menyayat hati ketika kulit kita ini akhirnya memberikan kesaksian terhadap apa yang kita perbuat. Ini sebagai peringatan bagi kita pada hari ini untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan, bahwa mata akan memberikan kesaksian terhadap apa yang pernah dilihatnya, kebaikankah ataupun sesuatu yang tak baik. Pendengaran akan memberikan kesaksian nanti di akhirat, atau dalam ayat ini lebih khususnya di neraka, terhadap sesuatu yang tak baik yang pernah didengarnya, terhadap sesuatu yang akhirnya yang didengarnya itu menyebabkan dia tergiring menjadi penduduk neraka.
Dan lebih khusus lagi, kulit yang memberikan kesaksian berbicara kepada Allah, memberikan memberikan kesaksian terhadap apa yang pernah diperbuatnya itu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dahulunya, dan kemudian pula kepada Allah tersebutlah kamu akan dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu tidak akan bisa bersembunyi. Jadi tidak mungkin kamu akan bisa menghindar dari persaksian pendengaranmu, persaksian kulitmu, dan persaksian penglihatan kamu. Walakin dhannakum, tetapi kamu walakin dhanantum, tetapi dahulunya karena tidak bisa mengendalikan diri, karena kekuatan syahwat yang tak bisa kamu mengarahkannya kepada ketaatan kepada Allah, akhirnya kamu menduga bahwasanya annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu menduga bahwa Allah tersebut tak mengetahui terhadap apa yang pernah kamu perbuat, padahal sesungguhnya Allah tersebut maha mengetahui. Akan tetapi karena kuatnya dorongan hawa nafsu, kuatnya arus bisikan syaitan yang akhirnya mengendalikan pikiran, mengendalikan mata, mengendalikan penglihatan, mengendalikan anggota tubuhmu, sehingga akhirnya kamu menganggap enteng terhadap kemaksiatan. Kamu menganggap ringan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah akhirnya orang tadi baru dia merasakan sebuah penyesalan yang luar biasa, baru menyadari tentang apa yang dilakukannya dahulu, bahwa kulitnya membongkar apa yang dahulu pernah diperbuatnya, dan dia tak akan bisa bersembunyi dari pengakuan anggota tubuh tersebut. Fa iyasbiru fannaru mathwal lahum. Sekiranya pun mereka bersabar, neraka akan tetap menjadi tempat tinggal mereka. Jadi kalaupun mereka bersabar akibat pengakuan anggota tubuhnya tersebut, tetap saja mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan begitu pula wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Sekiranya mereka tersebut mengemukakan berbagai macam alasan kepada Allah terhadap kelalaiannya semasa hidup di dunia, maka berbagai macam alasan itu pun tidak akan diterima sama sekali. Maka sidang penonton sekalian, disinilah pentingnya kita untuk berhati-hati dalam menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, dan mengarahkan seluruh anggota tubuh kita ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kulit yang hari ini melilit tubuh kita ini, yang kita menduga mereka tidak akan bisa berbicara, tetapi ada saatnya di akhirat atau dalam neraka di ayat ini akan memberikan kesaksian terhadap apa yang pernah kita perbuat. Dan ketika hal itu terjadi, sungguh sebuah kesempatan yang tidak akan ada lagi bagi kita untuk melakukan perbaikan diri. Wa iyasta'tibu, ketika mereka orang tersebut melakukan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, famahum minal mu'tadin, dan mereka tidak akan dapat mengemukakan alasan pun untuk meloloskan diri dari siksaan api neraka. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa menjaga penglihatannya, menjaga pendengaran, dan menjaga anggota tubuh kita ini supaya tidak masuk kepada golongan yang digiring ke dalam neraka, dan baru sampai di dalam neraka itulah muncul kesadaran bahwa rupanya pendengaran, bahwa rupanya penglihatan, bahwa rupanya kulit ini akan membocorkan rahasia kita dahulunya di dunia, dan rahasia itu berupa ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindarkan dari kondisi-kondisi sulit seperti ini, supaya pula kita bisa berhati-hati menjaga anggota tubuh kita ini, sehingga selamat dari persaksian yang sangat merugikan diri kita sendiri ini berasal dari anggota tubuh kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.